A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang validitas instrumen, mulai dari pengertian validitas terlebih dahulu. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut tepat fakta atau keadaan yang sesungguhnya dari apa yang diukur. Jadi validitas, menurut Arie Kunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesohihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Jadi untuk menguji validitas alat ukur tersebut, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan, dengan mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir dengan menggunakan rumus percent product moment. Terus makna penting validitas suatu instrumen. Jadi menurut Groenland, validitas dapat diartikan sebagai ketepatan yang dihasilkan dari skor tes atau instrumen penilaian. Suatu instrumen penilaian dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting. Di antaranya yang pertama, validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individual. Yang kedua adalah validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Yang ketiga adalah prinsip suatu tes valid, tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk satu tujuan tertentu saja. Tes valid studi metrologi industri belum tentu valid untuk bidang yang lain, misalnya di bidang mekanika teknik. Terus selanjutnya, macam-macam validitas. Macam-macam validitas. Bisa dilihat tabelnya. Validitas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi atau content validity, dan yang kedua adalah validitas construct atau construct validity. Nah, selanjutnya validity empiris dibagi dua. Yang pertama adalah validitas internal dan validitas eksternal. Nah, validitas eksternal itu dibagi dua lagi, yaitu validitas bandingan atau current validity dan validitas ramalan atau predictive validity. Jadi sekarang kita mengenali masing-masing pengertian dari validitas yang telah disebutkan. Yang pertama adalah validitas logis. Validitas logis menunjuk pada kondisi instrumen valid berdasarkan hasil penalaran. Jadi instrumen logis ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi atau content validity
dan validitas konstruk atau construct validity. Nah, validitas isi. Donald mengartikan bahwa validitas isi ini adalah hubungan isi dengan item atau pertanyaan-pertanyaan di dalam tes representatif dari semua domain-domain isi pelajaran atau sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah validitas isi. Validitas konstruksi. Validitas konstruksi. Secara etimologis, kata konstruksi mengandung arti susunan, kerangka, atau rekaan. Nah, adapun secara terminologis, tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi. Apabila tes hasil belajar tersebut ditinjau dari susunan kerangka atau rekaannya, telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi berpikir, yakni aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, sebagaimana telah ditentukan dalam tujuan instruksional khusus. Nah, konstruk adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Nah, validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila cocok dengan konstruksi teoritik di mana tes itu dibuat. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya mengukur aspek yang diuraikan dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam kurikulum. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah validitas empiris. Nah, membahas tentang validitas empiris ini dibagi menjadi dua, yakni validitas internal dan validitas eksternal, di mana validitas eksternal dibagi lagi menjadi dua, yakni validitas bandingan atau concurrent validity dan juga validitas ramalan atau predictive validity. Nah, validitas empiris, istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya adalah pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji secara empiris. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal berarti tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Yang pertama yakni validitas internal. Validitas internal disebut pula sebagai validitas butir. Validitas internal memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dan skor total instrumen. Jika koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan signifikan, maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran validitas internal. Untuk menghitung koefisien korelasi validitas antara skor butir dan skor total pada skor butir minimum, maka rumus yang digunakan adalah Pearson product moment. Sedangkan pada skor butir dikotomi, maka rumus yang digunakan adalah koefisien korelasi biserial. Kemudian yang kedua adalah validitas eksternal. Validitas eksternal dapat dibagi menjadi dua, yakni validitas bandingan atau concurrent validity dan validitas ramalan atau predictive validity. Yang pertama, validitas bandingan atau concurrent validity. Validitas bandingan artinya kejituan daripada suatu tes dapat dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat kini secara real.
Cara yang digunakan untuk menilai validitas bandingan adalah dengan cara mengkorelasikan hasil-hasil yang dicapai dalam tes tersebut dengan hasil-hasil yang dicapai dalam tes yang sejenis yang diketahui mempunyai validitas tinggi, misalnya tes standar. Nah, tinggi rendahnya koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan tinggi rendahnya validitas tes yang akan kita nilai kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah validitas ramalan atau predictive validity. Validitas prediktif adalah ketetapan atau kejituan dari suatu alat ukur yang ditinjau dari kemampuan tes untuk meramalkan prestasi yang dicapainya kemudian. Nah, cara yang dipergunakan untuk menilai tinggi rendahnya validitas prediktif ini ialah dengan cara mencari jalan korelasi, mencari korelasi antara nilai-nilai yang dicapai oleh anak-anak dalam tes tersebut dengan nilai-nilai yang dicapai yang dicapainya kemudian. Baik, pembahasan selanjutnya adalah reliabilitas penelitian. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti kehandalan atau sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek atau objek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek atau objek memang belum berubah. Dengan kata lain, reliabilitas adalah konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur fenomena yang sama. Pembahasan pertama tentang reliabilitas adalah reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, suatu penelitian yang dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama pula, atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecahkan menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Terdapat beberapa bentuk pengujian instrumen yang dapat diterapkan dalam menentukan reliabilitas suatu penelitian kuantitatif. Antara lain yang pertama adalah tes-retest. Pengujian reliabilitas adalah dengan teknik ini dilakukan dengan cara mencobakan suatu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Beberapa hasil percobaan yang didapatkan nantinya dikorelasikan agar tingkat konsistensi hasil dapat terlihat. Semakin tinggi tingkat korelasi antar hasil percobaan yang satu dengan percobaan yang lain, semakin baik pula reliabilitas instrumen yang digunakan. Selanjutnya adalah ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Konsistensi internal atau internal konsistensi adalah pengujian reliabilitas dengan uji konsistensi internal. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Teknik pengujian ini kemudian dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain yang pertama adalah Spearman-Brown atau split half, atau bisa juga disebut teknik belah dua. Teknik belah dua dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban yang benar. Instrumen tersebut misalnya adalah pilihan ganda, mencocokkan, dan instrumen lain yang hanya memiliki satu jawaban yang benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik belah dua dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Yang kedua adalah teknik Alpha-Cron-Betz. Teknik ini diterapkan pada instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya adalah instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Tolak ukur yang digunakan pada teknik ini adalah koefisien alfa yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. 0 berarti tanpa reliabilitas dan 1 berarti reliabilitas yang sempurna. Para ahli menentukan nilai koefisien yang harus sempurna.
yang harus didapatkan pada suatu instrumen dalam teknik pengujian ini agar bisa dinyatakan reliable adalah dengan angka tidak lebih dari 0,7. Jika koefisien reliabilitas kurang dari 0,7, maka menurut Tafakol dan Denik menyarankan untuk merevisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Cara mudah menentukan item soal tersebut adalah dengan bantuan program di komputer. Jika koefisien reliabilitas alpha Cron batch lebih dari 0,9, mereka menyarankan untuk mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Teknik pengujian ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dan dinilai paling tepat oleh banyak peneliti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, satu penelitian dapat dikatakan reliable apabila hasil dari penelitian tersebut dapat direplikasi oleh para peneliti lainnya. Biasanya untuk menghasilkan penelitian kualitatif yang reliable ini, para peneliti mendokumentasikan catatan lapangannya dalam bentuk jurnal harian maupun catatan-catatan lapangan seperti memo. Namun, dalam perkembangan selanjutnya terjadi beberapa revisi pada konsep reliabilitas penelitian kualitatif. Konsep reliabilitas dalam penelitian kualitatif ini kerap sekali diperdebatkan hingga awal abad ke-21. Menurut seorang ahli penelitian kualitatif kritis, yakni Stebanka, konsep reliabilitas dalam penelitian kualitatif ini adalah hal yang tidak relevan. Apabila sebuah studi kualitatif didiskusikan dengan reliabilitas sebagai kriteria penilaiannya, studi ini merupakan studi yang tidak baik. Sebaliknya, ahli peneliti kualitatif lain, yakni Patton, menyatakan bahwa reliabilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mendesain, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian kualitatif. Konsep reliabilitas tidak dapat terpisahkan dari validitas karena validitas penelitian akan melahirkan reliabilitas penelitian. Kemudian pada periode tradisional dan modern, penelitian kualitatif ini reliabilitasnya lebih difokuskan pada teknik atau instrumen pengumpulan data. Dalam hal ini, reliabilitas penelitian ditentukan oleh sejauh mana instrumen yang digunakan dalam konteks tertentu dapat menghasilkan penelitian yang sama jika diterapkan dalam konteks yang lain. Jadi, reliabilitas yang ditentukan nantinya oleh stabilitas dan konsistensi hasil penelitian yang dihasilkan oleh instrumen penelitian yang sama. Namun, para konstruktivis menyatakan bahwa konsistensi daripada hasil penelitian ini tidak dapat ditentukan oleh instrumen penelitian saja, tapi juga oleh kondisi nyata di mana instrumen tersebut digunakan. Kondisi masing-masing setting penelitian berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga untuk mewujudkan hasil yang konsisten, peneliti juga perlu memperhatikan proses penggunaan instrumen penelitian di lokasi penelitian. Kemudian konsep ini nantinya menyebar luas dan dikenal dengan istilah dependability. Istilah dependabilitas ini selanjutnya dijadikan istilah untuk menyebut reliabilitas dalam penelitian kualitatif untuk membedakannya dengan istilah reliabilitas yang dinilai lebih cocok untuk mendefinisikan kehandalan pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Kemudian dalam mengukur akurasi, kemudian konsistensi dan keabsahan data pada penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik uji yang dapat diterapkan. Teknik uji yang pertama adalah audit proses penelitian atau yang biasa disebut dengan inquiry audit. Inquiry audit ini merupakan proses pemeriksaan secara mendalam atas beberapa hal dalam proses penelitian seperti data mentah atau data primer yang otentik, kemudian produk hasil reduksi data, dan ketersinambungan antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Ya bisa diistilahkan dengan istilah process notes. Teknik kedua yang dapat diterapkan adalah teknik audit trail.
Audit trail ini merupakan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menunjukkan proses pengumpulan dan analisis data penelitian yang lengkap dan mendetail. Audit trail ini disarankan untuk disajikan dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik ini nantinya peneliti dapat menunjukkan bagaimana data penelitian dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan tahapan-tahapan proses pengumpulan dan analisis data. Kemudian teknik uji yang terakhir adalah teknik uji review hasil-hasil analisis data. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh sebuah tim peneliti, teknik ini dapat diterapkan dengan cara meminta kolega peneliti untuk melakukan coding, yakni proses pelabelan atau pengorganisasian data mentah dalam bentuk kata atau frase terhadap data yang sama. Namun apabila penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian mandiri, teknik ini dapat diterapkan dengan cara meminta ahli atau dosen pembimbing untuk memberikan penilaian terhadap hasil coding sesuai dengan tujuan penelitian. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.